Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas bersama terkait dengan lanjutan materi manajemen operasi, yaitu terkait dengan peramalan atau forecasting. Untuk bukunya masih sama dengan materi sebelumnya, yaitu dari bukunya Heiser dan kawan-kawan di tahun 2020. Nah, tujuan pembelajaran terkait dengan forecasting hari ini adalah terkait dengan memahami apa itu peramalan. Yang kedua, menjelaskan terkait dengan pentingnya peramalan strategis, menentukan tujuan langkah dalam sistem peramalan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, itu terkait dengan peramalan atau forecasting. Dari definisi dari definisinya diartikan peramalan adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan di mana untuk memprediksi atau meramalkan peristiwa atau kejadian di masa mendatang. Peramalan ini akan melibatkan mengambil data historis atau data lampau dan memproyeksikan data tersebut ke masa yang akan datang dengan model matematika. Next. Nah, untuk peramalan horizon waktu biasanya diklasifikasikan dengan horizon waktu pada masa mendatang yang melingkupinya. Nah, horizon waktu ini di breakdown menjadi tiga kategori. Kategori yang pertama adalah peramalan jangka pendek atau short term, di mana rentang waktu sampai dengan 1 tahun, tapi umumnya kurang dari 3 bulan, yang digunakan untuk biasanya untuk merencanakan suatu purchasing atau pembelian, menjadwalkan schedule untuk pekerjaan, menugaskan pekerjaan atau job desk, dan level produksi. Yang kedua adalah untuk meramalkan jangka menengah, di mana rentang waktunya kurang lebih 3 bulan sampai 3 tahun, di mana fungsinya adalah untuk merencanakan penjualan, merencanakan suatu produksi, kemudian untuk budgeting, serta analisis variasi rencana operasional. Tujuan yang ketiga adalah untuk peramalan kisaran panjang atau long term, di mana rentang waktunya mulai dari 3 tahun atau lebih. Nah, biasanya eh, kisaran panjang ini digunakan untuk merencanakan launching produk baru, mengeluarkan modal, R&D, lokasi tempat fasilitas, atau perluasan. Oke, selanjutnya yaitu peramalan short term versus longer term forecasting. Yang pertama adalah perakiraan jangka menengah atau panjang, di mana perkiraan ini untuk menangani masalah-masalah atau kasus-kasus yang lebih kompleks atau komprehensif, dan di mana untuk mensupport keputusan-keputusan manajer mengenai suatu perencanaan atau planning dan produk pabrik maupun suatu proses operasional. Yang kedua adalah peramalan jangka pendek atau short term. Nah, peramalan ini biasanya menggunakan metodologi yang berbeda dari peramalan jangka panjang. Yang ketiga adalah perencanaan perakiraan jangka pendek. Nah, ini condong atau cenderung lebih akurat daripada perkiraan jangka panjang. Nah, ada tipe-tipe peramalan sendiri di dalam satu organisasi untuk merencanakan operasional di masa mendatang. Yang pertama adalah peramalan ekonomik atau economic forecast, yaitu menangani siklus-siklus bisnis dengan memprediksikan tingkat inflasi, kemudian uang yang beredar, mulai pembangunan perumahan. Yang kedua adalah peramalan teknologi, itu berkaitan dengan tingkat perkembangan teknologi, di mana dapat menghasilkan terciptanya suatu produk baru yang lebih menarik, yang lebih inovatif, di mana yang memerlukan pabrik dan perlengkapan atau equipment yang baru. Yang ketiga adalah peramalan permintaan, di mana proyeksi atas permintaan untuk produk atau jasa dari perusahaan. Nah, pentingnya strategi terhadap peramalan atau forecasting. Yang pertama adalah untuk manajemen rantai pasokan atau untuk supply chain, peramalan yang akurat akan menghasilkan hubungan yang baik dengan pemasok atau vendor dan menjamin keunggulan yang kompetitif dalam inovasi produk maupun cost atau biaya dan kecepatan pada pangsa pasarnya. Yang kedua terkait dengan sumber daya manusia, yaitu mulai dari merekrut, melatih, menempatkan para pekerja, semuanya bergantung pada permintaan yang diantisipasi. Yang ketiga adalah kapasitas. Ketika kapasitas tidak memadai, menghasilkan kekurangan yang dapat mengarahkan pada kehilangan para konsumen dan pangsa pasarnya. Ada 7 langkah dalam sistem peramalan. Yang pertama adalah menentukan penggunaan dari peramalan forecast ini untuk apa? Apakah untuk eh,
meramalkan suatu produksi, volume penjualan, produk baru, dan seterusnya. Yang kedua adalah memilih barang-barang yang akan diramalkan atau produk yang akan diramalkan apa saja. Yang ketiga adalah menentukan horizon waktu, apakah menggunakan horizon waktu jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Yang keempat, memilih model peramalan. Yang kelima, mengumpulkan data atau mengkolek data yang diperlukan untuk membuat suatu forecasting. Yang keenam adalah membuat forecasting tersebut. Dan yang ketiga adalah memvalidasi dan mengimplementasikan dari outputnya atau hasilnya. Nah, prioritas dalam peramalan, faktor di luar yang tidak dapat kita prediksikan atau dikendalikan. Yang kedua adalah sebagian besar teknik peramalan mengasumsikan bahwa terdapat beberapa stabilitas yang mendasar di dalam suatu sistem. Ketiga, peramalan pada family product atau peramalan menyeluruh lebih akurat daripada peramalan produk individual. Nah, ada dua pendekatan peramalan. Yang pertama adalah peramalan kuantitatif atau kita sebutnya quantitative forecast, digunakan untuk bermacam-macam model matematika yang bergantung pada data historis atau data lampau dan atau variabel asosiatif untuk meramalkan suatu permintaan atau demand. Peramalan kualitatif atau qualitative forecast menggabungkan faktor-faktor, misalnya situasi dari si pengambil keputusan, emosi, dan pengalaman pribadi, serta sistem nilai dalam pencapaian peramalan. Nah, di sini ada ikhtisar metode kualitatif. Yang pertama adalah opini dari Dewan Eksekutif. Jadi kalau kualitatif ini lebih dalam bentuk deskripsi kata-kata, kalau kuantitatif lebih ke model matematikanya. Sebuah teknik peramalan yang menggunakan opini sekelompok kecil dari para manajer tingkat tinggi atau top manager untuk membentuk sekumpulan estimasi permintaan. Yang kedua adalah menggabungkan pengalaman manajerial dengan model statistik, dan yang ketiga adalah biasanya relatif lebih cepat. Yang kedua ada metode DLP atau DLP method, adalah sebuah teknik peramalan yang menggunakan sekelompok proses yang memperbolehkan para ahli untuk membuat suatu forecasting. Ada tiga jenis partisipannya dalam metode ini, yaitu yang pertama pengambil keputusan, terdiri dari sekelompok 5 sampai 10 ahli yang akan membuat peramalan yang sebenarnya. Yang kedua adalah staf-stafnya atau karyawannya, membantu mengambil keputusan dengan menyiapkan, mendistribusikan, mengumpulkan, dan meringkas serangkaian kuesioner dan hasil survei. Yang ketiga adalah responden, di mana sekelompok orang sering berada di tempat yang berbeda yang penilaiannya dihargai. Yang ketiga adalah gabungan karyawan bagian penjualan atau sales force komposit. Yang pertama, teknik peramalannya itu berdasarkan pada estimasi wiraniaga atau tenaga penjual terhadap penjualan yang diharapkan. Yang kedua adalah gabungan di tingkat kabupaten maupun nasional. Yang ketiga adalah tenaga penjualan tahu keinginan pelanggan. Jadi seorang eh, sales atau owner itu harus tahu apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh seorang pelanggan. Kemudian metode ini adalah cenderung lebih optimis karena memang eh, langsung terjun ke lapangan dengan eh, melakukan eksperimen langsung ke konsumen atau pelanggan. Yang keempat adalah survei pasar atau market survey. Metode peramalan ini meminta input dari para pelanggan potensial yang memperhatikan rencana pembelian di masa depan. Yang kedua, apa yang dikatakan pelanggan dan apa yang sebenarnya mereka lakukan seringkali berbeda. Dan yang terakhir, terkadang sulit untuk dijawab. Metode ini juga efektif karena bisa langsung mensurvei bagaimana keadaan pasar, tren eh, apa yang sedang melejit, kemudian bagaimana apa yang terjadi terkait dengan kasus-kasus di lapangan. Nah, itu bisa kita lihat lewat survei pasar atau riset pasar. Nah, di sini ada dua metode kuantitatif. Yang pertama adalah tim series model. Itu metode peramalan berdasarkan pada runtutan waktu. Jadi urut tidak boleh random dalam penggunaan waktunya. Kemudian asosiatif model itu metode peramalan asosiatif. Nah, metode kuantitatif ini di breakdown menjadi dua, ada tim series model dan ada asosiatif model. Nah, tim series model sendiri di breakdown lagi menjadi empat, ada naive approach, moving average, exponential smoothing, dan trend projection. Nah, namun yang kita akan bahas nanti ada tiga, naif, moving, dan eksponensial. Dan yang terakhir adalah associative model, yaitu menggunakan linear regression. Oke, baik kita akan bahas kupas satu persatu.
Nah, apa itu time series? Time series adalah kumpulan data numerik yang berjarak sama diperoleh dengan mengamati variabel responden pada periode waktu yang teratur. Nah, perkiraan hanya berdasarkan nilai masa lalu. Nah, asumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi masa lalu dan masa kini akan terus berpengaruh di masa mendatang. Contohnya di sini tahun 998 tingkat penjualannya adalah 78,7, kemudian urut ya tahun 99 penjualan naik turun 63,5, kemudian tahun 2008 naik lagi menjadi 89,7 sampai 2002. Jadi untuk urutan tahunnya selalu urut. Nah, itu namanya adalah tim series. Nah, menguraikan tim series forecasting memiliki 4 komponen. Yang pertama adalah tren atau kecenderungan. Pergerakan data secara bertahap ke atas ataupun ke bawah selama bertahun-tahun. Misalnya perubahan pendapatan, distribusi umur, atau pandangan budaya yang mempertanggungjawabkan pergerakan dalam kecenderungan. Yang kedua adalah musiman. Pola data yang mengulang dengan sendirinya setelah satu periode, bisa hari, minggu, bulan, maupun kuartal. Kemudian cycles atau siklus, itu pola data yang terjadi setiap beberapa tahun biasanya diikat dalam keadaan siklus bisnis yang sangat penting dalam analisis bisnis dan dalam jangka pendek dan dalam planning atau perencanaan. Kemudian yang keempat ada random variation atau variasi secara acak di dalam data yang disebabkan oleh adanya peluang dan situasi yang tidak seperti biasanya. Nah, tim series model yang pertama tadi adalah naive approach atau pendekatan awam di mana definisinya adalah mengasumsikan bahwa permintaan dalam periode selanjutnya akan setara atau selevel dengan permintaan dalam periode yang terkini atau yang terupdate. Kemudian moving average yaitu pergerakan rata-rata. Metode peramalannya menggunakan rata-rata dari periode yang terkini N terhadap data untuk meramal periode selanjutnya. Nah, di sini ada rumus matematikanya. Untuk moving average atau pergerakan rata-rata di sini adalah sigma permintaan dalam periode N sebelumnya dibagi N. Untuk weight moving average, yaitu sigma kurang buka bobot untuk periode N dikali permintaan dalam periode N sebelumnya dibagi sigma atau jumlah bobotnya. Nah, tadi ya ada pendekatan awam atau kita sebutnya tadi adalah naive approach. Diasumsikan permintaan pada periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode yang terakhir. Misalnya nih, jika penjualan di bulan Mei adalah 48 piece, maka penjualan di bulan Juni juga akan diperkirakan sama yaitu 48 piece. Nah, menggunakan metode ini terkadang hemat biaya dan efisien. Selanjutnya adalah pergerakan rata-rata atau moving average. Itu peramalan pergerakan rata-rata adalah sebuah metode peramalan yang menggunakan rata-rata dari periode yang terkini. N adalah jumlah periode dalam pergerakan rata-rata terhadap data untuk meramal periode selanjutnya. Tadi ya, pergerakan rata-rata atau moving average kita rumuskan dengan sigma atau jumlah permintaan dalam periode N sebelumnya dibagi N. N ini adalah jumlah periode dalam pergerakan rata-rata. Contoh saja di sini ada kasusnya Donna Garden Supply ingin meramalkan pergerakan rata-rata 3 bulanan, meliputi peramalan untuk Januari di periode berikutnya untuk penjualan gudang. Nah, pendekatannya di sini adalah penjualan gudang, penyimpanan ditunjukkan dalam kolom tengah dari tabel selanjutnya. Pergerakan rata-rata 3 bulanan nampak pada sebelah kanan. Oke, langsung saja kita melihat tabelnya seperti ini ya teman-teman. Atau kita buat dulu untuk tabelnya ada bulan Januari sampai di bulan Desember. Nah, di sini ada penjualan yang aktual. Kemudian di sini kita ditugasi untuk mencari 3 bulanan untuk moving average-nya. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari 3 bulanan? Yaitu dimulai dari bulan Januari sudah diketahui untuk eh, penjualan aktualnya yaitu 10, Februari 12, dan Maret 13. Nah, untuk eh, mencari 3 bulanan di moving average April itu kita caranya di sini adalah dari 3 periode sebelumnya yaitu di bulan Januari, Februari, dan Maret kita totalkan, kita jumlahkan dibagi 3 bulan yaitu hasilnya 11/2/3. Begitu juga untuk bulan Mei untuk mencari moving average 3 bulanan dari jadi Januari kita tinggalkan lalu kita ambil dari Februari 12,
ditambah 13, ditambah 16, dibagi 3, dan seterusnya sampai bulan Desember. Nah, berarti solusinya di sini adalah peramalan untuk bulan Desember itu 22/3 dari mana? Yaitu dari penjumlahan bulan September, Oktober, dan November, yaitu 28 tambah 18 tambah 16 dibagi 3. Hasilnya adalah 22/3. Nah, untuk memproyeksikan permintaan untuk gudang dalam Januari mendatang, kita menjumlahkan bagaimana caranya, itu menjumlahkan dari bulan Oktober, November, dan Desember, yaitu 18 ditambah 16 ditambah 14 dibagi 3. Tentu saja yang di dalam kurung selalu didahulukan. Maka peramalannya adalah di bulan Januari adalah 16. Nah, sekarang manajemen sekarang memiliki peramalan yang menjualan rata-rata untuk 3 bulan yang lalu. Selanjutnya adalah pergerakan rata-rata tertimbang atau kita sebutnya weight moving average. Ini masih dalam model tim series tadi ya. Nah, praktek ini membuat teknik peramalan menjadi lebih responsif pada perubahan karena periode yang lebih baru akan lebih banyak tertimbang. Nah, memutuskan berat mana yang akan digunakan untuk memerlukan beberapa pengalaman. Digunakan saat tren atau data lama biasanya kurang penting. Bobot berdasarkan intuisi sering berada di antara 0 dan 1. Misalnya nih, jika bulan atau periode terakhir bobotnya terlalu berlebih, peramalan akan mencerminkan perubahan yang tidak biasa dalam permintaan atau pola penjualan yang terlalu cepat atau tren yang terlalu cepat. Nah, tadi ya pergerakan rata-rata bobot atau weight moving average kita rumuskan sigma atau total dikalikan kurung buka bobot untuk periode N dikalikan permintaan dalam periode N dibagi sigma bobot atau jumlah bobot. Contoh langsung yaitu di Tunas Garden Supply masih sama soalnya ingin meramalkan penjualan gudang penyimpanan dengan menimbang-nimbang 3 bulan sebelumnya dengan lebih banyak berat diberikan pada data baru untuk membuat lebih signifikan. Nah, di sini caranya di sini adalah mengaplikasikan dari eh, beratnya tadi yaitu kita ambil dari bulan terakhirnya yaitu 3 bulan berarti 2 bulan yang lalu periodenya itu 2 kita teruskan di sini kemudian 3 bulan yang lalu kita ambilkan di sini adalah 1. Jadi kita hitung rata-rata untuk tertimbangnya baiknya itu 3 tambah 2 tambah 1 yaitu 6. Nah, peramalan untuk bulan ini caranya adalah 3 dikalikan penjualan bulan sebelumnya ditambah 2 kali penjualan 2 bulan sebelumnya dan ditambah 1 yang warna merah ini dikalikan penjualan 3 bulan sebelumnya dibagi rata-rata tertimbangnya. Oke, langsung saja kita menggunakan soal. Nah, tadi kita bisa berikan tabel bantunya dari Januari sampai Desember. Jadi soalnya masih sama ya. Tadi untuk Januari 10, Februari 12, dan Maret 13 ya teman-teman. Nah, tetapi dengan cara yang berbeda dengan moving average, yaitu yang ini adalah menggunakan week moving average. Tadi ya caranya adalah 3 dikalikan 1 bulan sebelumnya yaitu 13 ditambah 2 bulan sebelumnya yaitu 12. Kemudian 3 bulan sebelumnya yaitu di sini adalah tadi yang merah ya 1. 1 kali 10 dibagi 6. 6 dari mana? Yaitu rata-rata dari tertimbangnya yaitu 6. Berarti hasilnya untuk bulan April itu adalah weight moving average untuk 3 bulanan adalah 12/6. Begitu juga bulan Mei, berarti Januari kita eliminasi tinggal 3 dikalikan 16 yaitu dari bulan April ditambah 2 kali penjualan aktualnya di bulan Maret 13 ditambah 12 kali 1 di bulan Februari ya dibagi 6 misalnya 14/3. Begitu juga sampai di bulan Desember. Nah, nantinya untuk mencari di bulan Januari yaitu caranya adalah 3 dikalikan 14 ditambah 2 dikali 16 ditambah
18 kali 1 dibagi 6. Nah, itu untuk menentukan di bulan Januari. Caranya seperti itu ya teman-teman untuk week moving average. Nah, baik pergerakan rata-rata yang sederhana dan bobot, keduanya adalah efektif. Jadi semuanya sangat efektif ya, tergantung kalian pengen pakai cara yang mana dalam melancarkan fluktuasi mendadak dalam pola permintaan untuk menyediakan estimasi yang stabil. Nah, pergerakan rata-rata atau moving average menyajikan 3 permasalahan, yaitu yang pertama adalah meningkatkan ukuran jumlah periode yang di rata-rata yang melancarkan fluktuasi dengan lebih baik, tetapi membuat metode menjadi sedikit sensitif pada perubahan dalam data. Yang kedua, pergerakan rata-rata tidak dapat mengembalikan kecenderungan dengan sangat bagus, karena mereka dalam rata-rata, mereka akan selalu tetap ada di dalam level sebelumnya dan tidak akan memprediksikan perubahan pada level yang lebih tinggi atau lebih rendah. Mereka meninggalkan nilai yang aktual. Yang ketiga, pergerakan rata-rata memerlukan cadangan dan masa sebelumnya yang ekstensif. Jadi perlu data historis sebelumnya untuk menggunakan moving average. Nah, dari hasil yang kita buat tadi ya, dari garden supply tadi, Dona Garden Supply, kita bisa membuat grafiknya seperti ini teman-teman. Ketika misalnya ada soal, disuruh mencari untuk membuat grafik baik aktual salesnya, kemudian moving average-nya, dan week moving average-nya. Nah, tadi ya kita lihat Januari kan ada 10 ya teman-teman kita lihat. Kemudian Februari 12 yang warna hijau. Kemudian Maret di 13. Begitu juga untuk moving average-nya tadi contohnya ada di contoh kasus pertama ya di bulan April yang warna merah ini. Kemudian yang warna hijau. Dan ternyata aktualnya itu melonjak lebih tinggi dibanding lebih banyak dibandingkan yang peramalan menggunakan week moving average dan moving average. Selanjutnya ada model tim series yaitu menggunakan penghalusan eksponensial atau exponential smoothing, di mana metode peramalan pergerakan rata-rata bobot lainnya yang melibatkan sangat sedikit catatan yang mempertahankan data masa sebelumnya dan mudah untuk digunakan secara wajar. Nah, peramalan baru ini dirumuskan dengan peramalan periode sebelumnya yaitu FT-1. Jadi peramalan baru kita simpulkan FT sama dengan FT-1 ditambah alfa. Alfa ini adalah bobotnya. Kemudian dikalikan permintaan aktual periode sebelumnya. Tadi ya, untuk permintaan berarti kita simpulkan di sini adalah AT-1 dikurangi peramalan periode sebelumnya yaitu FT-1, di mana alfa di sini adalah bobot atau penghalusan konstan dipilih oleh peramal yang memiliki nilai lebih tinggi daripada atau setara dengan 0 atau setara dengan 1. Nah, tadi ya FT sama dengan FT-1 ditambah alfa dikurangi AT-1 min FT-1. Nah, untuk rumus tidak perlu dihafalkan ya teman-teman, ya. Cuman diperhatikan saja dan kalian bisa menerapkan dalam suatu kasus atau soal. Nah, di sini Januari, dealer mobil memprediksikan permintaan Februari untuk 142, sorry, Ford Mustang. Permintaan aktual pada Februari adalah 153 mobil dengan menggunakan penghalusan konstan yang dipilih oleh manajemen dengan bobot atau alfanya adalah 20. Maka dealer ingin meramalkan permintaan pada Maret dengan menggunakan model penghalusan eksponensial. Nah, pendekatannya adalah menggunakan tadi ya model penghalusan eksponensial yang di mana tadi rumusnya ada di slide sebelumnya. Nah, caranya adalah di sini tadi ya. FT, peramalan barunya adalah FT-1. Berarti FT-1-nya berapa teman-teman? Bisa dilihat permintaan. Ini yang dicari kan permintaan bulan Maret nih. Permintaan bulan Februari itu 142 Ford. 142 ditambah alfanya di sini adalah 20, di sini adalah desimalkan yaitu 0,2. Kemudian dikalikan aktual min 1 yaitu permintaan aktualnya adalah 153 dikurangi permintaan di bulan Februari, maka hasilnya adalah 144,2. Ketemu ya. Oleh karena itu peramalan pada bulan Maret untuk Ford Mustang dibulatkan menjadi 144. Nah, ini bahwasanya dalam menggunakan hanya 12 data, maka peramalan dan permintaan aktual ditambah penghalusan konstan, kita akan mengembangkan peramalan 144 volt untuk bulan Maret. Selanjutnya ada soal terkait dengan exponential smoothing
Yaitu selama 8 kuartal terakhir, Pelabuhan Baltimore telah menurunkan sejumlah besar biji-bijian, di mana bobot atau alfanya adalah 0,10, ya di sini ada titik ya, 0,10. Perkiraan kuartal pertamanya adalah 175. Nah, kita tuliskan di sini ada soalnya ya teman-teman. Kuartal pertama permintaan aktualnya 180, kuartal kedua 168 dan seterusnya. Kita disuruh mencari eh, menemukan ramalan untuk kuartal ke 9 yang tanda tanya ini teman-teman. Oke. Caranya adalah kita menggunakan tabel bantuan ya. Di sini dari kuartal pertama tadi ya, dari soal kita bedakan ke sini. Nah, kita mencari peramalan untuk di bulan kedua karena bulan pertama tadi sudah diketahui yaitu kuartal pertama adalah yang warna ini ya 175. Kita pindahkan di sini 175. Alfanya adalah 0,1 atau 0,10. Maka caranya di sini adalah tadi ya, yang pertama adalah FT-1. Permintaan di bulan sebelumnya itu kuartal pertama adalah 175. Kita tuliskan alfanya di sini 0,1 ya teman-teman. Kemudian AT-1 permintaan aktual dari kuartal pertama adalah di sini 180 dikurangi FT-1-nya yaitu dari atas yaitu ramalan di periode kuartal pertama 175. Maka kita hitung hasilnya adalah 175,50. Begitu juga untuk kuartal 2 sampai selanjutnya ya teman-teman. Untuk kuartal ketiga caranya tadi ya. FT-min satunya adalah di sini bukan 175 ya teman-teman. Tetapi kita ngambilnya dari kuartal kedua. 175,50 ditambah alfanya adalah 0,1 dikurangi AT-min satunya adalah bukan 180 ya teman-teman. Kita ke kuartal 2 sebelumnya. 168 kurangi FT-min satu hasilnya adalah 174,75 dan seterusnya ya. Sampai kita ke kuartal 9. Caranya sama ya teman-teman ya. Nah, di dalam ramalan pasti kita akan mengalami tidak selalu tepat target ya, tetapi akan mendapatkan beberapa kesalahan atau tidak keakuratan. Keseluruhan keakuratan beberapa model peramalan, pergerakan rata-rata, penghalusan eksponensial atau yang lainnya dapat ditentukan dengan membandingkan nilai yang diramalkan dengan nilai yang aktual atau yang diamati. Jika FT-nya atau dari nilai peramalan menunjukkan peramalan dalam periode T dan permintaan aktual menandakan permintaan aktual dalam periode T. Kesalahan peramalan atau deviasi didefinisikan sebagai berikut. Yaitu deviasi atau kesalahan peramalan rumusnya adalah AT min FT. AT-nya adalah permintaan aktual dikurangi FT adalah nilai peramalan. Ada 3 tips atau 3 cara untuk melihat keakuratan peramalan untuk menghindari suatu kesalahan. Yang pertama adalah deviasi rata-rata yang absolut, yaitu menggunakan mean absolute deviation atau MAD. Yang kedua adalah kesalahan rata-rata yang dikuadratkan, yaitu mean square error atau MSE. Dan yang ketiga adalah kesalahan persentase rata-rata yang absolut, itu menggunakan MAP, mean absolute percent error. Oke, kita bahas satu persatu. Kita kupas menggunakan MAD dulu atau mean absolute deviation. Oke, kita ringkas seperti ini ya. MAD adalah seberapa banyak peramalannya meleset dari target. Rumusnya adalah sigma aktual dikurangi forecast atau peramalan dibagi N atau total periode N-nya. Kemudian MSE itu kesalahan rata-rata yang dikuadratkan yaitu rata-rata perbedaan kuadrat antara nilai yang diperkirakan dan yang diamati. Kemudian MAPE di sini adalah rata-rata perbedaan mutlak antara nilai yang diperkirakan dengan nilai aktual. Kemudian di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Kemudian kita terapkan satu persatu dalam soal yaitu yang pertama adalah MAD atau Mean Absolute Deviation. Dihitung dengan mengambil jumlah nilai absolut kesalahan peramalan individual atau deviasi dan membaginya dengan jumlah periode data. MAD tadi adalah sigma aktual dikurangi peramalan dibagi N. Contohnya adalah selama 8 kuartal yang lalu, Pelabuhan Baltimore memiliki gandum dalam kuantitas yang banyak dibongkar dari kapal. Manajer operasional pelabuhan ingin menguji penggunaan metode exponential smoothing untuk melihat seberapa baik teknik ini
dapat berjalan dan memprediksi tonase yang dibongkar. Dia menerka bahwa peramalan atas gandum yang dibongkar dalam kuartal pertama adalah 175 ton. Dua nilai alfa yang diteliti yaitu alfa 0,1 dan alfa 0,50. Maka dia menggunakan dua opsi alfa. Oke, kita bisa masukkan soal tadi ke dalam tabel ya, di mana alfanya adalah 0,1 dan alfanya 0,5. Untuk aktualnya ya, untuk kuartal pertama tadi adalah di sini 180 teman-teman. Dan forecastnya di sini adalah tadi untuk kuartal pertama adalah 175 ton. Baik itu alfa 0,10 dan 0,5 itu forecastnya adalah 175. Untuk aktualnya 180. Maka untuk mencari kuartal kedua untuk forecastnya dengan alfa 0,1 adalah T min 1 yaitu 175 yaitu ini seperti kita mengerjakan dengan cara exponential smoothing tadi ya. FT min 1 ditambah alfa 0,10 kemudian AT-nya atau aktualnya yaitu 80 dari kuartal pertama dikurangi FT min 1 yaitu 175. Hasilnya adalah 175,50. Begitu juga untuk mencari alfa 0,5 ya teman-teman. Caranya sama seperti menggunakan alfa 0,10 tetapi alfa yang di sini diganti dengan 0,5 sampai kita mencari perawalan ke 9. Yaitu caranya adalah dari kuarter FT min satunya adalah 178,22. Ini ya dari alfa 0,10 kemudian ditambah 0,10 kemudian AT min 1 di sini ada 182 dikurangi 178,22 hasilnya adalah 178,59. Begitu juga untuk mencari alfa 0,50 tinggal diganti ya alfanya 0,50. Nah, tadi rumus tinggal kita totalkan untuk absolut deviasinya 5 ini dari yaitu aktual dikurangi forecastnya. 180 dikurangi 175 hasilnya 5. Kemudian di sini 168 kurangi 175,50 hasilnya min 75,10. Karena diabsolutkan dari ini ya, rumus deviasi ini kan diabsolutkan, maka untuk absolut tetap walaupun negatif kita positifkan. Kemudian kuartal ketiga 159 kurangi 174,75 hasilnya adalah min 15,75 karena kita absolutkan kita tetap positifkan. Nah, absolut dari deviasi absolut dari alfa 0,10 kita jumlahkan hasilnya adalah 82,45. Kemudian untuk alfa 0,5 hasil absolutnya adalah 98,62. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus MAD. Itu sigma deviasi berarti kita satu persatu ya deviasi jadi alfa 0,10 berarti 82,45 dibagi 8. N-nya ini adalah kuarternya ada 8 maka totalnya 8 maka hasilnya 10,31. Kemudian untuk absolute deviasi for alfa 0,5 sama ya 98,62 dibagi 8 hasilnya adalah 12,33. Pertanyaannya manakah yang lebih bagus menggunakan alfa 0,10 atau 0,5 dengan hasil seperti ini teman-teman. Tentunya ini saya pindahkan aja ya. Tentunya lebih bagus mana? Yaitu lebih bagus yang alfa 0,10. Kenapa? Karena kesalahannya lebih kecil yaitu sebesar 10,31 dibandingkan alfa 0,50 itu lebih besar yaitu 12,33. Jadi yang dicari adalah yang MAD-nya lebih kecil. Paham ya teman-teman ya? Itu untuk MAD. Selanjutnya adalah MSE, mean square error. Itu rata-rata perbedaan yang akan dikuatkan di antara nilai yang diramalkan. Jadi rumusnya adalah sigma kesalahan pemeramalan dikuadratkan dibagi N. Soalnya nih, manajer operasional pelabuhan ingin menghitung MSE dengan alfanya adalah 0,10. Oke, kita masukkan rumus yang soal dari MAD tadi. Nah, di sini untuk forecast 0,10. Nah, di sini kita tambahkan tabel bantu di sebelah kanan yaitu error kuadrat. Biar kita lebih memudahkan ketika memasukkan rumus. Berarti error kuadratnya adalah dari selisih antara aktual dikurangi forecast. Hasilnya adalah 5, kita kuadratkan hasilnya 25.
Kuartal kedua 168 dikurangi 175,50 minus, ya kita ditulis minus 7,5 dikuadratkan, walaupun minus kalau dikuadratkan tetap positif. Kemudian kita kerjakan sampai kuartal ke-8 dan kita rata-rata atau kita jumlahkan dari kuartal pertama sampai 8, hasilnya adalah 1526,52. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus MSE. 1526,52 dibagi kuarternya ada 8, hasilnya adalah 190,8. Itu untuk alfa 0,10. Bagaimana ketika kita menggunakan alfa 0,50? Di sini misalnya kita sudah kerjakan, jawabannya adalah 195,24. Sedangkan tadi yang menggunakan 0,10 adalah 198. Yang mana berarti lebih bagus menggunakan alfa 0,10 atau 0,50? Jawabannya adalah bagus menggunakan alfa 0,10 karena kenapa? Hasilnya lebih kecil, yaitu 190,8 dibandingkan yang menggunakan alfa 0,50. Nah, itu untuk MSE. Oke. Di sini ya tadi ya MSE yang rendah akan lebih baik karena kita ingin minimalkan tingkat kesalahan atau tingkat deviasinya. Kemudian yang terakhir adalah mean absolute percent error. Kelemahan MAD dan MSE adalah bahwa nilai mereka bergantung pada besarnya barang yang diramalkan. Misalnya adalah jika peramalan barang diukur dalam ribuan, bisa sangat besar. Soal yang menggunakan MAP, misalnya Pelabuhan Baltimore ingin menghitung MAP-nya ketika alfa 0,10, kita masukkan rumus yang menggunakan MAD dan MSE tadi ya. Nah, di sini tambahkan tambahkan tabel bantuan absolute percent error. Rumusnya adalah 100 di sini kurang buka error dimutlakan dibagi aktual kurang tutup. Berarti di sini 100. 100 ini sudah paten ya teman-teman dari rumusnya. Jadi bisa diubah. Kurung buka errornya tadi adalah dari ini ya, selisih antara aktual dan forecast. Hasilnya adalah untuk kuartal pertama 5 dibagi aktualnya adalah 180. Maka hasilnya adalah di sini persenkan yaitu 2,78%. Kemudian kuartal kedua sama ya, 100 dikali 7,5 dari mana? 168 dikurangi 175,50 ya. Walaupun negatif kita tuliskan positif dibagi 168 hasilnya adalah 4,46%. Kita cari sampai kuartal 8 hasilnya adalah 44,75%. Nah, dari MAP ini rumusnya tadi adalah sigma absolute percent error dibagi jumlah kuarternya. Di 44,75% dibagi 8 hasilnya adalah 5,59% ketika menggunakan alfa 0,10. Bagaimana kalau kita misalnya mengerjakan menggunakan alfa 0,5? Ternyata jawabannya adalah 6,75%. Lebih bagus mana berarti menggunakan alfa 0,10 atau 0,50? Ketika menggunakan alfa 0,10 hasilnya adalah 5,5%, sedangkan menggunakan alfa 0,5 maka hasilnya adalah 6,75%. Maka yang bagus adalah menggunakan alfa 0,10. Karena kenapa? Eh, hasilnya lebih kecil. Gitu ya, ini kita hanya memindahkan saja. Selanjutnya di sini ada proyeksi kecenderungan atau trend projection. Sebuah metode peramalan untuk runtun waktu menyosokkan sebuah garis kecenderungan untuk urutan poin dan data historis dan kemudian memproyeksikan garis ke dalam peramalan di masa mendatang. Rumusnya di sini adalah Y rata-rata sama dengan A ditambah B kali X. Nah, B ini bisa dicari yaitu jumlah X dikali Y dikurangi N X kali X rata-rata dikali Y rata-rata dibagi sigma atau jumlah X kuadrat dikurangi N X rata-rata kuadrat. Oke, langsung saja kita melihat teorinya dulu. Associative forecasting method digunakan ketika perubahan satu atau lebih variabel bebas dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan pada variabel terikat. Nah, teknik ini paling umum digunakan adalah analisis regresi linear. Dia rumusnya seperti ini ya teman-teman. A itu adalah perputaran sumbu Y, B adalah kemiringan garis regresi, dan X adalah variabel bebas, serta Y rata-ratanya adalah nilai variabel terikat. B tadi adalah di sini kita tuliskan seperti ini ya. Coba kita langsung masukkan ke dalam contoh rumus ya teman-teman. Nah, di sini ada latihan soal ya. Menggunakan teknik yang terakhir tadi, yaitu peramalan asosiatif ya. Contohnya adalah misalnya
PT Motorin dengan catatan penjualan selama 5 bulan terakhir, yaitu sebagai berikut di sebelah kanan tabelnya. Kembangkan persamaan regresinya, lalu buat perkiraan penjualan jika PT Motorin mengeluarkan anggaran iklan sebesar 600 pada bulan berikutnya. Nah, di sini ya kita kerjakan penjualan, kita lambangkan Y, kemudian anggaran iklan kita lambangkan sebagai X-nya. Oke, kita tinggal memindahkan ya 11, 6, 10, dan 5, 3, 7 ini kita pindahkan ya tadi. Kemudian kita perlu menambahkan tabel bantu X kuadrat dan X kali Y untuk mencari tadi ya B-nya teman-teman. Maka X kuadratnya dari 25 ini dari 5 kuadrat. Kemudian yang berikutnya tabel kedua, X kuadrat 3 kuadrat 9, 7 kuadrat 49, 2 kuadrat 4, dan 8 kuadrat 64. Oke, jangan lupa berarti kita totalkan sigma X kuadrat hasilnya adalah penjumlahan dari tabel pertama sampai tabel kelima 151. Begitu juga yang Y juga kita bisa tambahkan tabel bantuannya di bawahnya itu total atau sigma dari Y 45, sigma X 25, kemudian kita tambahkan tabel X kali Y. Dari 5 kali di sini Y-nya 11,55 tabel kedua. X-nya 3 kali 6, 18, dan seterusnya sampai tabel ke baris kelima. Berarti sigma X kali Y adalah penjumlahan 251. Kemudian kita bisa masukkan rumus X rata-rata adalah sigma X kali N. Nah, tadi ya udah kita hitung sigma X-nya berapa teman-teman? Yaitu 25. 25 dibagi ada 5 bulan, berarti bagi 5 hasilnya adalah 5. Y rata-rata adalah sigma Y dibagi N. Sigma Y-nya berapa? Yaitu kita lihat yaitu 45 teman-teman. 45 dibagi 5 bulan hasilnya 9. Kemudian kita menghitung B-nya. Tadi ya kita tinggal memasukkan ke dalam rumusnya. Sigma X kali Y-nya adalah 251 dikurangi N 5 berarti ya X rata-ratanya 5 udah kita hitung kali Y-nya rata-rata adalah 9 dibagi sigma X kuadrat di sini adalah 151 dikurangi N-nya 5 bulan kali X rata-ratanya berarti di sini adalah 5 dikuadratkan hasilnya B-nya adalah 1. Maka kita masukkan ke dalam rumus A sama dengan Y rata-rata berarti 9 dikurangi B-nya adalah 1 dikali X rata-ratanya adalah 5. Maka hasilnya adalah 4. Jadi Y rata-rata sama dengan A plus B kali X. Maka A kita bisa ganti menjadi sekarang sudah ketemu 4 kali B-nya 1 kali X berarti 4 plus X. Selanjutnya Y rata-rata A plus BX kita bisa masukkan ya. A tadi adalah 4, B-nya 1 kali X berarti seperti ini. Kemudian Y rata-rata sama dengan 4 ditambah X-nya tadi sudah kita cari ya teman-teman. X rata-ratanya di sini adalah dari soalnya yaitu tadi ya 600 berarti kita di sini tuliskan 6 ya. X rata-ratanya adalah sorry X-nya adalah 6. 4 tambah 6 adalah Y rata-ratanya 10. Motorin mengeluarkan anggaran iklan sebesar $600 pada bulan berikutnya. Jadi X-nya di sini adalah 6. 02-nya kita simpan dulu. Dengan tingkat penjualannya adalah $1.000. Jadi kesimpulannya, PT Motorin dengan anggaran iklan sebesar $600, diperkirakan penjualannya adalah $1.000 ya. Jadi berarti 10 ditambah 02. Karena tadi kita menyimpan 02, berarti $1.000. Oke, paham ya untuk materi di peramalan atau forecasting ini. Kita ketemu di minggu depan. Jangan lupa untuk RPS-nya ya teman-teman ya. Ya, untuk RPS-nya teman-teman, untuk tugas kedua jangan lupa dikerjakan dari pertemuan kelima sampai pertemuan ketujuh ya. Deadline-nya silakan dikerjakan dengan kelompok masing-masing dan diupload pada pertemuan ketujuh. Satu kelompok cukup satu saja yang mengupload. Oke, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.